Ya, misalkan kita sholat maghrib belum batal wudhu, ya, belum kentut, belum kencing, enggak bersenggolan, bersentuh kulit laki dengan perempuan. Azan maghrib, azan isya dah datang. Nah, apa kita ambil air wudhu lagi? Tidak batal, tidak ada yang membatalkan. Cuma saya pingin ambil air wudhu lagi Tengku, dapat pahala sunnah. Nah, namanya tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Meskipun niatnya tetap aku niat untuk berwudhu untuk mengangkat dari hadas kecil, tetapi hadas sebenarnya tidak ada lagi di situ karena sudah suci dengan wudhu yang pertama. Cuma diulang lagi, namanya tajdid, yaitu memperbaharui wudhu, dapat pahala sunnah, bukan dapat pahala wajib. Pahala wajib kalau seandainya dia sudah batal wudhu dan sudah masuk waktu masuk sholat. Kemarin kita sudah bahas kapan waktu wajib berwudhu. Ketika masuk waktu. Kalau udah masuk waktu sholat, wajib berwudhu. Kalau tidak berwudhu, berdosa. Nah, jadi kalau kami udah datang azan begitu, kami masih asyik mengetik di kantor. Ya, masih mengetik, kita kantor nih, kerja kantor, Allahu Akbar, main ketik terus di komputer. Kan wajib tuh berwudhu. Apa kita mengetik terus atau berwudhu? Nah, lihat bahwa sama seperti sholat, begitu juga wudhu. Kalau sholat ini hukumnya wajib muwasa, ada namanya wajib muwasa, maka taharah begitu juga wajib muwasa. Wajib muwasa artinya apa? Wajib yang dilapangkan selama belum keluar waktu. Nah, begitu juga berwudhu, wajib muwasa, wajib dilapangkan selama belum keluar waktu. Jadi kalau seandainya kita sudah azan berkumandang, kemudian kita masih ada pekerjaan, enggak kita tinggalkan. Apakah dengan kita kerja tadi itu berdosa? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita bekerja tadi itu berdosa? Ini azan Allahu Akbar, kita ketik terus, atau yang rapat terus, azan jalan terus. Bahkan sudah imam udah Allahu Akbar, dah rakaat pertama, dah rakaat kedua, dia masih rapat terus, atau dia masih main ketik terus, masih kerja di kantor terus. Apakah berdosa dia? Nah, pertanyaan tadi itu, kan tadi wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib di sini wajib muasa. Wajib di sini wajib muasa. Wajib muasa artinya apa? Lapang waktunya. Selama belum keluar waktu masih boleh. Masih boleh dia menunda. Masih boleh dia menunda. Cuma pertanyaannya, mana yang lebih utama? Solat di awal waktu dengan solat di akhir waktu. Solat yang paling utama adalah solat di awal waktu. Jadi orang yang ingin mendapatkan keutamaan, dia akan mengejar yaitu solat di awal waktu. Cuma kalau dia ulur bagaimana? Boleh, tapi jangan keluar waktu. Kalau keluar waktu, itu hukumnya haram. Kalau masih hampir keluar waktu, makruh. Tapi kalau udah keluar waktu, haram. Misalkan Tengku, saya sholat, takbir, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, baru mau naik rakaat kedua, udah azan asar. Bagaimana itu hukumnya? Itu namanya takhir hingga keluar waktu, haram. Cuma sholatnya bagaimana? Sholatnya sah tidak? Maksudnya sholatnya itu sholat tepat waktu di dalam waktu zuhur atau sholat di luar waktu. Rakaat pertama dalam waktu zuhur, rakaat kedua, ketiga, keempat di waktu sholat asar. Ini qadha atau ada? Ini di dalam waktu atau di luar waktu? Kalau kita lihat kan kepalanya di dalam, ya, tangan, badan, kaki di luar. Kepalanya rakaat pertama di dalam zuhur, badan, tangan, kaki itu rakaat kedua, ketiga, keempat udah keluar dari zuhur, udah di waktu asar. Jadi bagaimana kita katakan ini sholat ini tepat waktu? Maka ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan ini di dalam waktu. Yang pendapat kedua mengatakan ini di luar waktu. Berarti jatuh qadha. Jatuh qadha itu dia bukan adaan, bukan di dalam waktu. Jadi apakah dia ulang lagi sholatnya? Tidak. Sholatnya tetap sah seperti yang pertama dia niatkan, meskipun di niat itu adaan dalam waktu, tetapi kemudian rakaat kedua, ketiga, keempat di luar waktu. Jadi kalau begitu, apakah ini sholat adaan atau qadha? Ada dua pendapat. Yang pertama itu qadha, yang pertama itu qadha, yang kedua itu adaan. Itu pendapat mengatakan itu dalam waktu. Tapi melihat kepada pendapat yang disampaikan oleh ulama tadi, ada dua pendapat tadi, itu adaan, itu qadhaan. Yang mengatakan tentang bahwa sholat ini masuk di dalam waktu, itu sesuai dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man adraka ruku faqad adraka salat. Ya, man adraka ruku faqad adraka salat. Siapa yang mendapatkan ruku dia dapat salat. Artinya kalau dia dapat ruku di dalam waktu, meskipun nanti i'tidal, itu Allahu Akbar udah keluar waktu, maka itu udah masuk di dalam adaan, bukan qadaan. Sama seperti ketika dia makmum. Terlambat dia datang. Begitu dia sampai ke dalam masjid, imam ruku. Jadi baru sampai dia, Allahu Akbar, imam dah ruku. Nah, bagaimana kita selaku makmum? Apa kita ikut ruku atau kita selesaikan Fatihah? Jangankan Fatihah, jangankan ayat sesudah Al-Fatihah, jangankan doa iftitah, Al-Fatihah yang rukun tunda ikut kepada imam. Kenapa? Karena Fatihahnya imam ditanggung oleh Fatihahnya makmum yang terlambat masbuk ditanggung oleh imam. Jadi Allahu Akbar langsung ruku. Langsung ruku. Tapi kalau kita baru masuk kemudian imam ini belum ruku, tapi baru kita mengatakan Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar, kita berdiri sejenak, kejar Al-Fatihah secepat mungkin. Baru kemudian kita ikut ruku tanpa kita membaca ayat sesudah Fatihah. Meskipun rakaat pertama sunnah membaca ayat sesudah Al-Fatihah, surat sesudah Al-Fatihah. Tapi yang diutamakan adalah mengikut imam. Jadi kita datang Allahu Akbar, imam masih belum, baru kita letakkan tangan, imam udah ruku. Kalau kita bisa kejar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, jangan lagi iftitah. Allahu Akbar, kapan selesai? Itu sunnah, yang wajib enggak dapat. Al-Fatihah wajib. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Terus langsung ikut ke ruku. Dah selesai ruku, pas kita ruku imam berdiri. Itu enggak apa-apa. Baca 1 kali udah boleh, jangan 3 kali. Karena supaya kita dapat gerakan bersamaan dengan imam. Tapi kalau dia baca 3 kali boleh juga. Enggak masalah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi kalau dia ingin dapat gerakan yang sama dengan imam, agar jangan ketinggalan 1 kali. Karena yang dianjurkan di situ, yang wajib adalah membaca 1 kali. Nah, tadi kalau seandainya imam ketika datang masbuk Allahu Akbar, ketika dia datang imam Allahu Akbar, imam ruku. Nah, kita ruku juga. Kan begitu kan? Fatihah enggak dapat. Nanti ketika imam bangkit dari sujud yang kedua, selesai rakaat yang pertama, nah pertanyaannya apakah itu kita harus ulang lagi 1 rakaat? Jawabnya tidak. Karena kita sudah dapat ruku bersama dengan imam, meski tidak dapat berdiri bersama dengan imam. Jadi dapat ruku dengan imam itu dihitung sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau andai kata kita masuk Allahu Akbar, imam udah berdiri dari ruku. Kalau imam udah berdiri dari ruku, berarti kita nggak usah lagi masuk, tunggu dulu. Ada orang yang ketika imam sujud, dia langsung masuk Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, kalau dia dapat sujud pertama atau duduk atau sujud yang kedua, apakah dia harus mengulang lagi rakaat pertama atau dianggap sudah dapat rakaat pertama dengan imam? Ulang lagi, karena tidak mendapatkan ruku. Kuncinya di ruku. Kalau dapat ruku, berarti dia tidak perlu mengulang kembali. Itu sudah dianggap itu 1 rakaat. Tapi kalau dia dapat di waktu i'tidal, Allahu Akbar, imam ruku. Baru kita meruku, imam udah i'tidal. Baru mau ancang-ancang ruku, imam udah i'tidal. Itu tidak dapat 1 rakaat. Berarti ketika imam salam, dia tidak boleh salam. Dia harus berdiri mengulang 1 rakaat. Maka kata Nabi, man adraka ruku'a faqad adraka sholata. Barang siapa mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan solat. Kalau melihat kepada solat berjamaah, maka dia sudah dapat berjamaah dengan rakaat pertama dengan imam. Gitu. Kalau solat begitu. Kemudian kita sambung lagi. Wattafaqal fuqaha ala jawazi tatahhuri bil ma'i tahuri awil mutlaq. Dan sepakatlah para fuqaha ke atas boleh bersuci dengan air suci atau air mutlak. Air suci atau air mutlak. Wa huwa ma yusamma ma'un. Dan bermula dianya air suci atau air mutlak
itulah air yang dinamakan dengan nama air biduni takyid, tanpa pengkait-kaitan dengan sifat. Contoh seperti air musta'mal, air bekas pakai. Au bi idhafatin kama'il wardi, atau tanpa perlu menghubungkan dengan kata lain. Contoh seperti ma'il waradi, air mawar. Masalan, ini umpama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari langit air yang suci, dalam surat Al-Furqan ayat 25. Wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi, dan Allah Ta'ala menurunkan ke atasmu dari langit air untuk kalian bersuci dengannya. Al-Anfal ayat 8. Kama ittafaqu 'ala jawazi tathhiri bil mashi bil waraqi aw al hijarati fi halatil istinja, sebagaimana mereka para fuqaha ahli fikih mereka sepakat ke atas membolehkan bersuci menyapu dengan daun, kertas ataukah dengan batu di saat mereka beristinja, cebok. Artinya izalatin najasah, menghilangkan najis, anil makhrajaini, daripada dua tempat keluarnya kencing dan juga buang hajat besar. Malam yamhash al khariju, selama tidak berlebihan sesuatu yang keluar daripada dua tempat keluar tersebut. Jadi ini ada pengecualian. Boleh bersuci dengan kertas, boleh bersuci, tapi ini dalam mazhab Syafi'i tidak disetujui ya. Dalam mazhab yang lain, jangan nanti dibilang, oh ada pengajian Tengku Irfan boleh kita kalau habis kencing nanti gosok saja dengan kertas. Itu mazhab yang lain nih, karena kita perbandingkan mazhab di sini. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh dengan kertas, makanya itu di toilet biasanya itu ada kertas tisu. Ada kertas tisu. Boleh nggak kita pakai kertas tisu untuk? Kalau untuk mazhab yang lain silakan. Tapi kalau kita masih ikut dalam mazhab Syafi'i, ya tidak boleh. Kalau batu bagaimana? Sepakat. Kalau batu sepakat. Mau Maliki, Hanafi, Hambali, mau Syafi'i sepakat dengan batu. Kalau air, itu jangan tanya. Memang itu semuanya yang paling banyak diakui kalau air. Wattafaqu ala masyru'iyati tatahhuri biturab taharatan hukmiyah, dan sepakat mereka para ulama, para ahli fikih ke atas disyariatkannya bersuci dengan tanah sebagai bentuk suci secara hukum. Jadi bersuci dengan tanah mereka sepakat, tidak ada yang bertentangan bahwa tanah ini mensucikan secara hukum, bukan secara syariat, bukan secara zahir ya. Bukan secara hakikat. Karena kalau tanah beda dengan air. Kalau air memang kotorannya itu hilang. Kalau tanah kotorannya belum tentu hilang. Makanya dikatakan tanah mensucikan disepakati, tapi mensucikan secara hukum, akal. Tapi tidak secara hakikat. Karena hakikatnya tidak suci gitu. Sama seperti orang tayamum daripada hadas besar. Atau tayamum daripada hadas kecil. Kan yang dia tayamum itu kan di tangan dengan wajah. Sementara kemaluan kan tidak ditayamum kan? Kan tidak ada orang tayamum di kemaluannya. Habis dia tayamum di kemaluannya. Itu tidak ada. Berarti kalau dia tidak bersihkan dengan air, berarti masih ada najis di situ. Cuma secara hukum dianggap tidak ada. Karena dia udah tayamum. Kenapa tayamum? Darurat, enggak boleh pakai air. Jadi ada orang tua udah lanjut usia, udah stroke, atau memang boleh dibilang udah opname, nggak bisa jalan lagi dia, apalagi yang masih di rumah sakit. Bagaimana dia ambil air wudhu? Dia kamar mandi aja nggak bisa turun dari tempat tidur. Jadi dengan keadaan seperti itu berarti otomatis dia tidak bisa mengambil air wudhu kalau sendirian. Kalau sendirian, berarti karena dia tidak ada orang yang membantu di sekitarnya, di sampingnya tidak ada perawat, tidak ada anaknya yang menjaga, saudara atau kawannya yang menjaga, maka dia tidak bisa turun dari tempat tidur untuk ambil air wudhu. Bagaimana kalau kita yang terjadi seperti itu? Apa yang kita buat? Kalau kita sakit di rumah sakit, kita sendiri, sedangkan udah datang waktu sholat zuhur. Bagaimana cara kita untuk berwudhu?
Tidak bisa kita jalan, bagaimana mau berwudu sedangkan air di kamar mandi? Bagaimana caranya kita sholat nih? Maka kita tayamum. Tayamum ini syaratnya harus menggunakan tanahnya suci. Tanah itu ada debu. Nah, dan debu itu tidak ada tai di situ. Ya, debu ada tai cecak nggak boleh. Ada debu ada tai tikus di situ nggak boleh. Nah, debu yang ada darah di situ nggak boleh. Debu yang suci. Nampak ada cermin, ada berdebu, boleh tempel. Sekali usap ke wajah, sekali ke tangan, jangan lepas. Sapu lagi ke kiri, jangan lepas. Sambung dia. Tapi jangan di situ-situ. Sekali tempel di sini, dibawa lagi yang kedua, yang di atas untuk wajah, yang di bawah untuk tangan. Kalau dia tempel begini, kemudian dia sekali ke sini satu, yang satu ini jangan. Nah, ini masih ada nih, boleh dia ke sini. Nah, tapi kalau dia satu saja dia tempel, dia bisa sambung. Nah, sambung nih, bisa sekali tempel nih. Satu saja nih yang tempel, tapi bisa untuk dua tangan, kanan dan kiri. Asal jangan lepas. Yang pertama kiri tempel, kemudian sapu, jangan dilepas. Usahakan masuk ke sela-sela jari, habis itu digosok ke sini. Jadi itu untuk hemat. Kalau ada debu jangan sampai, kalau nanti waktu sholat yang lain debu di sini udah habis. Nah, bagaimana kita mau tempel lagi, cari debu yang lain lagi? Sementara orang mau kita minta tolong nggak ada di situ. Nah, jadi bagaimana yang kedua kalau seandainya tidak ada debu? Air kita tidak bisa turun dari tempat tidur. Kemudian debu tidak ada juga. Udah nggak ada debu di sini. Kalau kita lihat memang nggak ada debu. Alah, anggap aja ada debu, nggak bisa. Tidak boleh kita anggap aja ada debu. Harus kita pastikan memang ada debu. Jadi kalau mata kita kabur, tanya sama orang di situ, ada debu nggak di situ? Ini pertanyaannya memang nggak ada orang nih di dalam kamar tuh, nggak ada orang. Perawat nggak ada, apalagi yang kena COVID kan? Jadi isolasi di kamar sendirian, ya, di kamar sendirian. Perawat aja datangnya lama-lama, misalkan 1 jam 2 jam baru dia datang cek kita. Ini waktu sholat udah datang, gak ada orang tengok saya, ini bagaimana mau wudu? Tayamum pun debu ndak ada, ndak jelas bagaimana hukumnya ini. Nah, caranya berarti kita harus minta tolong kepada pasien, kepada perawat tersebut atau orang yang datang. Kita minta tolong untuk disediakan air di dekat kita. Sediakan air di dekat kita. Kalau kita masih bisa menggerakkan tangan, berarti kita bisa berwudu. Tapi berwudu darurat, berwudu yang fardu, yang rukun-rukun saja. Berarti basuh wajah, basuh tangan, rambut atau kepala, kaki, satu-satu kali aja, dah cukup. Karena memudaratkan kita kalau kita paksa untuk sempurna, gitu. Nah, ini kalau kita bahas tentang bersuci tadi. Kemudian tadi sudah disepakati bahwa bersuci dengan tanah, tetapi sucinya suci secara hukum. Begitu juga minuman keras bisa berubah menjadi suci bitakhallul, dengan membiarkannya menjadi cuka. Jadi kalau ada minuman keras tuak, itu kan dibuat dari apa namanya tuh? Inai. Apa namanya? Aren. Buah aren, buah aren. Hijau. Hijau lah. Jadi kalau dia sudah kita minum terasa dia hoyong kepala kita. Ini dah teler nih. Dah, berarti ini kan sudah air ini tidak bisa dipakai. Air ini berarti dalam keadaan tidak suci di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa khamar itu bisa suci dengan berubah menjadi cuka. Khamar bisa suci dengan menjadi cuka. Berarti kalau dia kita kembalikan kepada keadaan berubah menjadi cuka, hilang dia punya khamar. Berarti memabukkannya hilang. Memabukkannya hilang. Kalau memabukkannya hilang berarti dia kembali kepada sifat suci. Nah, jadi kalau airnya kita sentuh kena ke pakaian kita, maka dia tidaklah dihitung bernajis. Tapi kalau dia masih mengandung unsur memabukkan, masih mengandung khamar, maka kalau dia menetes kena ke kain kita atau pakaian kita, maka dia pakaian itu tidak sah dipakai untuk sholat. Maka ada perdebatan juga, ada pertanyaan. Kalau ada orang menggunakan minyak wangi beralkohol, kita tanya, alkoholnya mengandung khamar tidak? Alkoholnya mengandung khamar tidak? Coba minum alkoholnya, mabuk tidak? Berarti tes dulu ya.
Ya. Tapi kan kita nggak perlu minum tesnya, tanya kepada ahli. Nah, ini alkohol apa? Alkohol absolut, alkohol metanol, atau alkohol apa kayak yang super yang 99%. Ya, kalau diminum kira-kira bagaimana menurut yang ahli kimia? Tanya ke mereka. Kalau diminum bagaimana? Mabuk nggak? Nggak mabuk. Cuma merah muka kayak minum bensin. Panas. Jadi tidak mabuk. Kalau tidak mabuk berarti tidak ada khamar. Kalau tidak ada khamar berarti tidak ada najis. Berarti dia suci. Maka kalau alkohol itu dipakai untuk dicampur ke minyak wangi, alkohol ini masih dalam kategori dia suci. Tapi kalau alkohol itu dia ada unsur memabukkan di dalamnya, kalau diminum alkoholnya itu mabuk kita, hilang ingatan kita, maka dia tidak suci. Kalau tidak suci, campur dengan minyak wangi, disemprot ke baju untuk sholat, maka pakaian kita itu sudah tidak suci. Berarti bernajis berarti. Jadi ini ada perbedaan alkohol yang bagaimana yang dipakai ketika kita campur dengan minyak wangi, dengan bibit minyak wangi. Tapi ala kulli hal, kalau kita tidak tahu kemana tempat kita bertanya, maka ambil jalan aman, yaitu jangan pakai alkohol. Dan tidak ada yang menjelaskan ini alkohol apa nih? Alkohol ada khamar atau alkohol tidak ada khamar. Nah, karena tidak semua alkohol itu mengandung khamar. Buktinya apa? Nah, kalau khamar di situ tidak lagi, kalau khamar di situ itu berubah menjadi cuka, maka dia suci. Sama seperti buah tadi itu, airnya. Kalau dia sudah berubah menjadi cuka, asam dia. Kita minum nggak lagi memabukkan, berarti dia udah suci. Buah tadi kan, apa buah namanya tadi itu? Buah inai, buah apa? Anggur, iya juga. Kalau di Aceh ini kan banyak tuh di pinggir-pinggir jurang tuh. Ya. Hijau. Pernah rasa bang? Mami ha? Tapi hana mabuk tanya bang. Hana mabuk bang. Kadar fragmentasi berapa derajat baru dia itu jadi mabuk bang? Nah campuran yang lain dari selainnya. Oh dicampur yang lain lah bang. Oh berarti dicampur dengan yang lain lagi berarti. Nanti kita coba lah. Ya. Tapi kalau mabuk saya nggak mau tes. Ya, yang pemabuk boleh tes. Tua. Banyak sebenarnya. Itu bahkan kalau di kampung saya dibuat jadi minuman saguer. Tapi mabuk memang, mabuk. Jadi haram hukumnya. Nah, mabuk tuh. Nah, yang lebih parah dibuat jadi cap tikus. Tak apa-apa dicampur. Kalau kita minum manis, tapi mabuk, tapi baunya kayak kencing tikus baunya. Menyengat kali, memang kayak kencing tikus baunya. Tapi manis dia rasanya. Kalau udah minum itu lebih keras lagi daripada saguer. Sedikit diminum tuh langsung udah nggak sadar tuh, udah bicara entah apa-apa tuh. Nanti besok tidur dalam got. Nggak sampai ke rumah, udah tidur dalam got. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau khamar itu bisa suci kalau dia berubah menjadi cuka. Waqtalafu fi mutahharatin ukhra wa hahi ara'ul fuqaha fil mutahharat. Bisa. Nanti patin. Yo kamu mah ngaji, anak trip. Nah, ya. Jadi gini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini kan sudah masuk 13 Sya'ban, udah 17 apa 18? 18 Sya'ban ya. Karena Kamis malam Jumat kemarin itu kan nisfu Sya'ban ya. Jumat 16, Sabtu 17. Ya, tidak salah saya. Kamis? Oh, Kamis 15. Jumat Kamis 16. Oh, Selasa 15. Berarti sekarang ini malam ini malam 17. 13 lagi Ramadan. Nah, pertanyaan saya kapan tutup pengajian? Udah ada pengumuman? Itulah maksud saya, ada penutupannya. Selama sebelum Ramadan berarti tetap pengajian ya. Oh, satu kali lagi ya. Oh ya. Kecuali yang berangkat suluk ya. Kalau suluk berarti mengundurkan diri secara tidak langsung, tapi penutupan tetap sebelum puasa. Masuk 1 Ramadan berarti
stop dulu ya, libur Ramadan. Tapi akan diisi dengan kajian yang lain selama Ramadan. Ini dulu Bapak-bapak, makasih informasinya, semoga bermanfaat dan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.